Man hasuna khidmatuhu wajabat karmatuhu. Barang siapa yang baik, tulus, ikhlas khidmatnya kepada guru mursyidnya, wajabat karmatuhu, maka wajib orang tersebut akan mendapatkan tetesan karamah dari guru mursyidnya. Kenapa saya bilang hanya tetesan? Wadah kita masih brok-brok. Kalau sekaligus karamahnya diamblaskan ke Ustadz Andika atau ke saya, hancur raga saya, nggak kebagian, ya, nggak kebagian apa-apa. Jadi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ketika kita membutuhkan, ya, oleh beliau diberikan apa yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini sudah mendapatkan karamah beliau. Itu sadar tidak sadar semuanya sudah mendapatkan. Karena karamah itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya kemuliaan, kebaikan. Setiap kita melaksanakan kebaikan yang baik menurut agama, baik dalam ubudiyah, muamalah, jinayah, munakah, semuanya yang terangkum tadi dalam fan fikih, berarti orang tersebut sudah mendapatkan karamah dari mursyidnya. Yang tadinya malas manakib, sekarang getol manakibnya, itu karamah kemuliaan. Yang tadinya zikirnya cuma 165, setelah manakib jadi 2000. Itu karamah, itu kemuliaan. Kenapa pada ketawa? Ustaz, ini air buat saya terima ya. Saya minum. Mohon maaf pada yang puasa. Kenapa pada ketawa? Bilang dikit 2000 pada ketawa. Soalnya gelinding satu aja kan? Soalnya gelinding satu. Oh iya. Tambah 200 doang. Mudah-mudahan semuanya bisa meningkatkan semuanya. Ya, tadi sudah digores sama beliau. Ya ilmunya, ya akhlaknya tambah baik, ya sirnya rasanya semakin tajam. Semakin rasa dekat dengan Allah, semakin rasa merapat dengan Allah, dan semakin merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sehebat yang mubalik nasional sampaikan di sini. Maklum, ini wong deso ini. Ya. Ini wong desa ini. Ibaratnya kabayan sabak kota. Enggak apa-apalah, untuk selingan-selingan aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Saya jadi wakil talqin mungkin yang termuda. Saya masuk TKN tahun 99 akhir, sudah mau masuk 2000 ya, bulan 9. 2001 saya sakit parah sampai 2004. Jangankan untuk zikir jahar, ngomong saja masih keluar darah. Jadi cuma khofinya aja. 2004 sampai pertengahan 2007, antara 2006 sampai 2007 di bawah bimbingan goib, jadi gagaya bagan karena tidak aktif ke Suryalaya. Baru 2007 mulai aktif ke Suryalaya. Jadi secara zahiriyah, maaf, saya kurang banyak mengenal pengersa Abah seperti wakil-wakil talqin yang lainnya. Itu saya lebih mengenal Abah dari karya-karya beliau. Di antaranya Akhlakul Karimah. Di antaranya amaliyahnya Uqudul Juman, Miftahus Sudur, ya, Tanbih. Itu. Jadi saya lebih mengenal beliau dari karya-karyanya secara lahiriah. Jadi kalau sekiranya dalam penyampaian saya mungkin, ya, ada yang sudah tahu, bahkan sudah hafal dengan Miftahus Sudur sampai di luar kepala, nggak apalah. Namanya ilmu, kan? Tujuan kita tolab
ilmu, yang satu tujuannya tolab itu adalah ijadul ma'dum. Sasarannya mengadakan yang belum ada, supaya yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu. Yang kedua, taqwiyatul maujud, menguatkan yang sudah ada. Kemarin sudah dibahas sama para mubaligh di sini. Nah, sekarang disampaikan lagi. Tujuan sama, mungkin cara penyampaian yang berbeda. Berbicara ilmu berarti berbicara amal. Berbicara amal berarti berbicara ikhlas. Ujung-ujungnya, kalau sudah berbicara ikhlas, mau tidak mau, kita harus masuk ke dalam golongan ruhani tersebut, harus masuk ke dalam golongan ahli thariqah. Tanpa berthariqah, maaf, ikhlas mungkin hanya sebatas di mulut. Sedangkan tempat ikhlas bukan di mulut, tetapi di hati. Hati yang kotor, hati yang dangkal, tidak akan mencapai makom ikhlas. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini saya ajak, biarkan saya dikatakan kok iklan ya, biarin aja, yang penting bermanfaat. Sekali lagi saya ulangi, jangan merasa puas, merasa cukup, merasa nyaman hanya dengan diri kita, dengan istri kita, tapi pikirkan anak cucu kita selanjutnya. Rasulullah saja memikirkan kita, umatnya. Bagaimana kita tidak, anak cucu kita? Perkenalkan dengan agama Rasulullah. Ayo Bapak dan Ibu, mumpung masih ada kesempatan, matahari belum terbit dari barat, hidup kita tidak akan lama lagi. Generasi penerus kita harus seperti kita, seperti ini. Jadi pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini bukan cuma di sini, bukan cuma pada hari ini, tapi kelak di akhirat pun kita dipertemukan kembali dalam suasana keselamatan dan kebahagiaan. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita butuhkan? Mari anak-anaknya semuanya yang belum masuk pondok pesantren, masukkan pondok pesantren. Tuh masih luas Suryalaya, tuh masih luas Al-Zainiyah, tuh masih luas Fajar Dunia, tuh masih luas di Banten Nurul Abror, tuh di Banten masih ada Nurul Huda. Saya kurang tahu lagi yang lainnya, tapi yang saya sebutkan tadi, pesantren-pesantren tadi, insya Allah yang amaliyahnya mengikuti ahli ruhani, mengikuti ahli zikir, mengikuti guru mursyid kita, Pangerasa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jangan sampai ada kejadian, ada ikhwan kita, kalau sekarang hadir, wallahu alam, tahu hadir tahu nggak di sini, ada ikhwan kita di Pamulang sana. Mungkin waktu kemarin sudah saya sampaikan, bukan salah, tidak, ya tujuannya baik dimasukkan ke pondok pesantren, tetapi asas pengamalannya tidak sama dengan orang tuanya. Lama-lama di pesantren, ketika pulang ke rumah menentang apa yang diamalkan oleh orang tua, itu kan masalah buat kita, itu kan problem buat kita. Jadi ayo pikirkan anak kita, cucu kita, masukkan ke pondok-pondok pesantren yang asas pengamalannya adalah zikir. Apa hikmah dan tujuannya? Supaya kebersamaan kita dengan keluarga bukan cuma di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti dalam suasana keselamatan dan kebahagiaan. Tuh. Udah dimasukkan ke pesantren anak-anaknya? Semuanya? Belum? Masih kecil ya?
Nanti kalau udah tuh saya kasih tahu sedang dibangun, mungkin sebentar lagi selesai di Bojong cabang Fajar Dunia, dibangun pondok pesantren untuk SD, itu untuk tahfidz Quran. Di sana dekat di Cileungsi, dari sini kan dekat. Bukan tidak boleh dimasukkan pesantren lain, silahkan, tapi seyogianya, etisnya kita kan orang-orang zikir, supaya nanti sudah gini tidak ada masalah. Jadi seragam, enak loh Pak, enak. Anak kita sudah balik, sudah talqin zikir, sudah 16 tahun, ketika pulang ke rumah dia yang imamin, sholat, zikir, khotaman, kita tengah ikut dari belakang. Apa enggak tenang seperti itu? Apa enggak senang kita sebagai orang tua? Iya. Ayo. Lalu apa manfaat zikir yang kita amalkan selama ini? Dari sekian manfaat-manfaat zikir yang kita amalkan selama ini, salah satunya adalah untuk memperbaharui iman kita, untuk menservis iman kita, supaya semangat lagi zikirnya. Otomatis kalau zikirnya semangat, zikirnya banyak. Lihat dalam salah satu karya Ajangan Citungku, kalau nggak salah Bidayatus Salikin, ya, Bidayatus Salikin, ketika seorang ikhwan dan akhwat zikirnya diperbanyak, terus diperbanyak, apa hikmahnya? Anisul mutasawis. Jadi ngalindekeun anu giras cek bahasa Sunda. Apa bahasa sininya? Ya, menjinakkan yang liar. Yang tadinya kita sulit, malas untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah sunnah, yang selama ini kadang-kadang hanya wajibnya saja, maka dengan wasilah diperbanyak zikirnya, maka manfaatnya diantaranya yang tadi hararese, yang tadi sulit, malas untuk dilaksanakan, sedikit demi sedikit bisa kita laksanakan. Dan insya Allah hal seperti ini sudah kita bisa rasakan masing-masing. Masalah rasa insya Allah saya tidak akan menyampaikan. Saya tidak akan mengkaji masalah rasa, itu hak pribadi masing-masing, karena rasa tidak akan sama. Berapa ratus hari ini yang hadir dalam forum manaqib ini, ya, kalau kita ceritakan rasa mungkin berbeda. Dengan zikir sekian ratus rasanya seperti A untuk si A. Zikir sekian ratus mungkin rasanya B untuk si B, tapi untuk si C mungkin lain lagi. Seperti itu. Itu tergantung anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas masalah rasa itu hak diri pribadi kita masing-masing, tidak perlu disampaikan di sini. Ya. Maka insya Allah dengan tadi memperbanyak zikir yang kita amalkan, khususnya di sini zikir la ilaha illallah, dari sekian manfaatnya bisa memperbaharui iman kita, menservis iman kita. Kita kan sering kelabakan, mobil baru bet, oh bawa bengkel servis, motor baru trek rantainya sedikit servis. Nah kita pas sholat cuma wajibnya aja, ya, zikirnya mentang-mentang kasihnya 165, ya itu aja 165. Mudah-mudahan dengan metode memperbanyak zikir tadi, yang tadinya kita malas untuk laksanakan, bisa kita laksanakan.
Apalagi kalau merujuk Sirul Asrar, ya. Kita belajar menjalankan riyadoh, latihan. Di sini kan udah sering laksanakan setiap tahun 40 hari ya. Itu bagus. Itu diantaranya untuk melatih diri kita supaya menjadi biasa. Ada yang 40 hari, yang 3 hari 3 malam ya. Ada yang 20 Senin, 20 Kamis, jumlah 40 dan lain sebagainya. Silahkan masalah riyadhah, silahkan merujuk kepada yang ahlinya. Bagaimana mau belajar riyadhah, abahnya sudah tidak ada? Istikharah. Kita sudah dikasih alatnya sama abah. Istikharah, sirullah, alatnya sudah dikasih. Minta sama beliau, kemana kita ditunjukkan. Masih ada para wakil talqinnya, masih banyak para mubalik Suryalaya, masih 46 kalau nggak salah wakil talqin Suryalaya. Ya, silahkan istikharah. Kalau kita mau belajar riyadhah, melatih diri, istikharah kuncinya, sirullah kuncinya. Nanti guru kita akan menunjukkan kepada siapa kita dirujuk untuk membimbing riyadhah kita secara lahiriahnya. Kalau secara ruhani, secara batin sudah jelas, itu guru kita yang membimbing, Pangresa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. La ilaha illallah, memperbaharui iman kita. Bahkan dalam hadis lain, dari sekian fadilah manfaat la ilaha illallah, zikrullah alamul iman, menjadi ciri orang-orang yang beriman. Ini diperkuat dengan salah satu hadis Rasulullah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Siapa yang cinta kepada Allah akan senang, akan semangat untuk berzikir kepada Allah. Tapi barang siapa yang tidak cinta kepada Allah akan sulit untuk berzikir kepada Allah. Bahkan tidak suka sama golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini zaman udah kebolak-balik. Di sana di Banten, Serang Barat sana, Masya Allah, sampai sekarang masih banyak. Padahal dalilnya jelas, hadisnya jelas. Tapi ketika banyak orang yang berzikir, apalagi di speaker, pakai pengeras suara, wah, itu tidak boleh. Padahal adzan diperbolehkan. Memang zaman sudah kebolak-balik ya, Masya Allah. Kita perhatikan perkembangan dunia, tidak sedikit yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Udah banyak kekeliruan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, senantiasa istiqomah. Benar sudah kebolak-balik, sudah tidak karuan. Ini karena dimulai dari kampung Ciraos ini gara-garanya. Ini kampung Ciraos ini. Silahkan demo atau Ustadz Kemed. Ini gara-garanya dari Ciraos. Pada pergi TKW, laki-lakinya cuma leha-leha. Ya Allah, paling nongkrong di pos ronda. Pertama datang akum, temenin sama Dadang. Datang Aceng pas saya bentrok, akhirnya lari ke warung centin ngopi-ngopi gosip. Ya, cuma gitu itu aja. Ya namanya zaman aku bolak-balik. Yuk silahkan demo Ustadz Kemed sana. Insyaallah. Udah nggak ngantuk? Alamul iman. Wahirzum minasyayatin. Wahisnum minasyayatin. Jadi benteng daripada godaan setan. Setannya sekarang sudah tidak goib lagi, sudah banyak yang ngejanggelek, yang dohir. Sekarang melawan setan yang goib enteng, ya. Itu karena kita sudah punya pagarnya, datang depan, tutup pintu depan, datang dari kanan, ilaha, datang dari kiri, illallah. Tidak bisa. Tapi yang dohir itu, yang dohir setannya. Kalau yang minal jinnati, dengan kita berzikir, dengan kita baca ayat Quran, takut. Tapi yang wanas ini,
Yang wanas ini, Masya Allah, kadang-kadang setannya dekat, yang paling dekat dengan kita. Iya, hari Minggu Pak, hayo mah manakiban. Pak, sekali-kali dong, ke mall dong hari Minggu, manakiban mulu sih. Ya. Mah, Bapak ini ustad loh, malu. Bapak ini salah satu pengurus takian center. Ya sekali-kali lah, buka kopiahnya dong Pak, pakai topi, pakai kacamata kan nggak kelihatan. Waduh, ini Masya Allah. Orang hari Minggu manakiban diajak ke mall. Ya, setannya yang benar-benar wanas, yang bungkelekan. Ya, itulah akhir zaman. Maka di sini perbanyak zikirnya. Insyaallah hisnum minasyayat, menjadi penjaga perisai daripada godaan setan. Setan akan masuk, yang setan dari jin, lewat nafsu kita, masuk ke dalam jiwa kita, dan berlayar di atas rasa kita. Nah ini, tapi alhamdulillah kita sudah dikasih perisainya, dikasih benteng. Tinggal kita mawas diri saja. Banyak-banyak merapat kepada beliau, banyak-banyak robitoh kepada beliau. Karena meskipun sudah berzikir yang seperti ini, kita sudah izajah dengan sempurna dengan baiat dan talqin, ya. Zikir kita punya silsilah. Maaf, untuk ukuran diri saya, semua itu belum bisa apa-apa tanpa barokah dan karomahnya. Jadi yang lebih inti menurut saya dalam pengamalan zikir kita ini di TKN Suryalaya, yang lebih tinggi bukan zikirnya, bukan khotamannya, bukan manakibnya, tapi robitohnya, kedekatan rasa kita kepada guru mursyid kita. Itu yang bisa membentengi kita dari yang saya sampaikan tadi. Wa hisnum minasyayatin wa hirzum minaniron. Jadi penyelamat daripada sengatan api neraka. Mudah-mudahan dengan wasilah zikir ini Allah kita selamatkan baik dari neraka dunia maupun neraka akhirat. Siapa yang tidak butuh selamat daripada keselamatan baik dari neraka dunia maupun neraka akhirat? Mudah-mudahan dari sekilas yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kesimpulannya saya garis bawahi untuk semuanya, mari kita sebagai ikhwan dan akhwat saling menyadari, saling menyadarkan. Yang lupa tolong diingatkan, yang jauh tolong didekatkan, yang sudah dekat tolong dirapatkan. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi murid-muridnya Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dari sekarang sampai nanti di akhirat kita mendapatkan keselamatan atas keberkahannya, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.